Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaiful Diki Erlangga, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 2517962. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran layanan individual di SMA Yapida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Mila. Silakan Mas. Oke, silakan. Mungkin. Mila datang sama siapa? Sendiri, Pak. Sendiri. Oke, silakan duduk senyamannya Milah ya, biar relax, enjoy. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Milah. Oke, tadi sebelumnya pelajaran siapa? Pelajaran sosiologi. Oh, sosiologi. Sudah izin ya? Sudah. Sudah izin ke gurunya. Kemudian setelah sosiologi apa? Ada mapel matematika. Matematika. Oke. Alhamdulillah ya, Pak Hendra ya sosiologi Iya, ya. betul, Oke. Pak Hendra, masya Allah beliau tuh nggak ada yang ngantuk kalau beliau tidur ya. Insya Allah. Oke, Mila, selanjutnya nanti kita sebelum melakukan sesi konseling, lebih baiknya kita mengawali dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan konseling ini berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang kita ekspektasikan gitu ya. Berdoa dengan penuh kekhusyuan dimulai. Berdoa selesai. Baik Mila, alhamdulillah, terima kasih sudah datang memenuhi rekomendasi dari wali kelas ya. Iya, betul. Ke tempat ini. Mudah-mudahan nanti di sesi konseling ini Mila bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, yang jelas Mila sudah ini ya, sudah dapat info dari wali kelas ya, karena memang ada rekomendasinya ya. Iya, betul, Pak. Oke, sebelumnya Mila apakah pernah melakukan sesi konseling? Belum, ini baru pertama kalinya buat saya. Oh, baru pertama Iya. kalinya. Oke. Baik, sebelum kita melakukan lebih lanjut, sebelumnya Mila paham nggak konteks dari bimbingan dan konseling kira-kira? Sedikit yang saya ketahui tentang bimbingan konseling itu layanan konseling yang diberikan oleh guru BK kepada kepada para murid ya, yang memiliki masalah pribadi yang akan diberikan solusi nantinya, Pak. Insya Allah ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ya kita di sesi konseling ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Jadi bimbingan dan konseling itu betul apa yang Mila sampaikan adalah proses pemberian bantuan kepada individu ataupun kelompok dari seorang konselor disebutnya, atau bisa juga disebut dalam hal ini guru BK ya. Dengan tujuan apa? Agar memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami hambatan dalam hidupnya, kemudian dalam proses belajarnya, kemudian mencari solusi dari masalah-masalah yang dirasakan oleh mungkin salah satunya Mila gitu kan, agar apa nanti bisa mengembangkan potensi dirinya secara optimal gitu. Kemudian di BK juga itu disebutnya ada asas-asas ke BK, yang mana yang memang menjadi pondasi di seluruh guru BK Indonesia itu memegang teguh asas-asas ini. Salah satunya yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang mana asas kerahasiaan ini yang memang menjadi integritas guru BK. Apapun yang diceritakan oleh kliennya atau peserta didik itu harus dijaga privasinya, dalam arti tidak diceritakan kembali, karena setiap orang kan pasti punya privasi. Iya, Nah, itu integritas salah satu yang harus yang harus dipegang teguh oleh guru BK.
Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, yang mana walaupun atas rekomendasi kalau misalkan dari milahnya tidak sukarela datang ke sini, mungkin kan tidak akan datang gitu kan. Dan itu tidak ada paksaan. Betul Milah? Datang ke Betul. sini ada Iya. paksaan tidak? Nggak ada. Nggak ada ya. Sekali. Hanya direkomendasikan mungkin Iya, gitu ya. tertarik. Tertarik dan memang ingin mencari solusi lah, kira-kira itu ya. Kemudian yang ketiga juga ada asas keterbukaan, ya kan, yang mana dari sesi konseling nanti apapun yang Milah rasakan diceritakan secara terbuka. Agar apa? Agar Milah bisa mencari titik permasalahannya ada di mana, hambatannya ada di mana. Itu poinnya. Jadi pondasinya ada 3 asas ini yang bisa menjadi sesi konseling ini berjalan dengan baik. Mungkin selama 30 menit ke depan ya kita akan melaksanakan sesi konseling ini. Itu Milah ya, bisa dipahami Milah? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Milah bisa ada surat persetujuan, yang mana surat persetujuan ini adalah setiap kali ada peserta didik yang melaksanakan sesi konseling harus mengisi surat persetujuan, yang mana ini juga diketahui sama orang tua nanti. Agar apa? Agar semua privasi Milah bisa terjaga dengan baik gitu. Itu ya Milah ya, silahkan diisi, dilengkapi sesuai form yang ada di surat pernyataan tersebut. Surat persetujuan ya, seperti itu. Iya. Oke, diisi itu ya, nomor telepon ya, nomor handphone. Bisa WA kan itu ya? Bisa. Ya. Oke, alamat lengkap ya. Sudah? Sudah, Pak. Tanda tangan. Oke, baik. Terima kasih Mila sudah mengisi surat persetujuan ini agar nanti proses konseling kita berjalan lebih enak gitu ya, Iya, kira-kira. amin. Duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah enjoy, relax? Nggak Iya. apa-apa kamu mau nyender, mau apa. Intinya duduknya senyaman kamu, relax. Jadi biar nanti ketika lebih mendalam saya meminta kamu untuk menceritakan, lebih relax kamu menceritakan gitu. Sudah relax ya? Iya, sudah. Baik, setelah mengisi surat persetujuan, Mila, saya berikan waktu untuk menceritakan mungkin apakah ada hambatan dalam keseharian Mila, atau ada yang ingin disampaikan. Yang jelas apapun yang Mila sampaikan, ingat di asas BK ya, yang kita junjung tinggi itu ada asas kerahasiaan itu. Iya, Pak. Silahkan Mila diceritakan. Iya. Oh, baik. Jadi awalnya entah mungkin akhir-akhir ini ya Pak, saya ngerasa selalu kayak baik pikiran, entah itu dalam semua hal gitu Pak. Mungkin sekarang bisa dibilangnya kayak zaman sekarang ya Pak, overthinking gitu. Overthinking. Ya zaman sekarang kayak semua tuh dibikin hari-hari selalu takut buat ngejalanin sesuatu, selalu baik pikiran, padahal hal itu belum kejadian. Betul. Ya, jadi selalu merasa kurang percaya diri. Nah, dari overthinkingnya kurang percaya diri ini, saya yang selalu ngerasa selalu menutup diri sama banyak orang gitu Pak. Oh iya. Iya. Nah, waktu saya dengar tadi asas keterbukaan, langsung kayak, wah sepertinya bisa nih insya Allah gitu. Terus
apa ya, merasa tertutupnya itu kayak susah buat cerita ke siapapun. Padahal kalau misalkan banyak orang yang teman-teman sendiri suka curhat ke saya, terus kalau misalkan saya tahu saya kasih sedikit-sedikit solusinya. Cuman entah kenapa diri saya tuh kayak kurang bisa gitu buat cerita. Padahal saya tuh selalu ngerasa pengen juga didengerin, nggak harus didengerin. Kayak kadang mau juga buat cerita ke orang-orang, tapi takutnya lagi-lagi pikiran overthinking ini yang selalu kayak nanti tanggapan mereka tuh gak baik. Takutnya gak sesuai apa yang ekspektasi gitu. Ya makanya jadi lebih baik mendem sendiri aja Pak gitu. Selalu gue takut sama hal yang kayak gitu, makanya kayak banyak gitu pikiran di diri saya sendiri akhir-akhir ini, karena mungkin itu ya Pak, selalu mendam, terus nggak pernah cerita ke banyak orang. Selain itu saya juga merasa kayak belum bisa jadi diri sendiri, belum bisa mengekspresikan apa yang saya ingin lakukan selain di lingkungan rumah dan di lingkungan keluarga, seperti itu Pak. Oke, saya sangat mengerti kondisi kamu. Saya sangat relate sekali itu dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang. Mungkin ya memang lebih kepada overthinking yang memang sesuatu hal belum terjadi dia sudah gimana ya nanti gitu ya. Oke, takut gagal, kekhawatiran, kurang percaya diri seperti itu ya. Jadi sesuatu yang belum terjadi sudah dikhawatirkan. Dan mungkin ada dampaknya ya, kayak seperti kurang percaya diri mungkin ya. Nah, dari apa yang Mila sampaikan, pastinya ada dampak dong dalam konteks kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah gitu kan. Betul. Pastinya di lingkungan keluarga juga orang tua pastinya bertanya-tanya kenapa nih anak, apalagi Mila yang memang karakternya yang selalu ceria gitu kan, tidak murung dan gampang bercerita, tiba-tiba lah kok gitu kan. Pasti seperti teman, orang tua, guru pasti kan bertanya-tanya. Makanya kemarin wali kelas ngobrol sama saya akhir-akhir ini melihat dan mengamati Mila sepertinya kayak ada hambatan gitu. Bisa nggak Pak Dik untuk membantu? Boleh, nanti kita jadwalkan, saya bilang gitu kan. Nanti wali kelas silahkan direkomendasikan hari ini gitu kan. Kebetulan hari ini Mila memang bisanya karena memang padat juga sama kegiatannya. Iya betul Pak. Belajar, kemudian ada kegiatan event, ada organisasi juga, yang mana memang ketika memiliki hambatan ini kan berpengaruh pastinya dong dengan kegiatan Mila sehari-hari ya pastinya ya. Ya coba Mila bisa memberikan saya dampak dari apa yang Mila rasakan. Kayak misalkan dari dampak overthinking itu kemudian rasa kurang nyaman dalam diri, kemudian memikirkan sesuatu yang belum terjadi tapi sudah khawatir, akhirnya kan berlebihan tuh pikirannya kan. Dari situ. Jadi Mila juga harus paham nih konsep overthinking itu kan sebetulnya konsep pola ya, kalau secara bahasa kan over itu kan berlebihan, thinking itu memikirkan sesuatu yang secara berlebihan. Baik nggak? Sebetulnya tergantung kepada kita bisa mengendalikannya atau tidak. Iya kan? Overthinking itu sebetulnya bagi orang yang idealis, saya harus setelah ini, saya harus ini, dia punya target-target, itu baik. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikannya, otomatis overthinking itu menjadi beban untuk kehidupan kita dong. Makanya Mila bisa sampaikan ke saya, ada nggak dampak yang terjadi dalam diri Mila setelah oh iya ya, ternyata setelah saya overthinking memikirkan hal yang belum tentu terjadi, akhirnya berdampak kepada apa gitu. Iya, silakan. Mungkin banyak sekali dampak yang saya rasakan ya Mas akhir-akhir ini juga karena overthinking tersebut. Contohnya kayak pembelajaran di sekolah jadi kurang fokus, selalu memikirkan hal-hal lain yang selain dari pembelajaran tersebut. Terus kadang juga komunikasi sama teman juga sedikit terhambat, soalnya takut juga kan, itu overthinking tuh, takut kenapa-kenapa, padahal nggak apa, kita ngobrol aja ya. Ya itu sih dampaknya yang kalau dari dari kegiatan belajar mengajar, ada dampak yang Mila rasakan?
eh, kurang bersemangat. Pasti ya. Oh iya, karena Tapi banyak hanya pikiran. masuk kelas mungkin ada jasanya, mungkin pikirannya lagi di mana gitu, Iya, kira-kira gitu ya. kayak Makanya gitu. kata wali kelas, kok nggak seperti beda. biasanya gitu. Itu salah satunya ya. Mm-mm. Kemudian kalau dari aspek sosial mungkin temanan, kemarin juga ada juga wali kelas bilang katanya kamu kan dekat sama Umi ya. Iya betul. Umi, kemudian Bu, kok Mila sepertinya lagi ada hambatan dalam dirinya. Seperti ada masalah gitu ya. Biasanya kan ceria, ikut organisasi, semangat gitu kan. Ini kok tiba-tiba kayak yang kurang bergairah, kurang bersemangat gitu kan. Itu mungkin ya. Iya, Ada juga dampak ada. sosialnya Iya, apa kira-kira? dampak sosialnya mungkin karena waktu itu organisasi memang padat kan Pak. Banyak ikutan organisasi, terus sekarang akhir tuh kayak dibawanya jadi males gitu. Oke. Terus jadi nggak bisa ikutan apa-apa soalnya takut nanti ada kesalahan dalam organisasi. Terus takutnya nanti nggak sesuai ekspektasi, takut kecewa, makanya lebih kayak menghindar dulu akhir-akhir Menghindar dulu di gitu. iya Oke. seperti itu. Tapi nggak yang Iya. bodo amat Enggak kan? soalnya baik pikiran itu Pak. Oke, kalau saya boleh menyampaikan atau bertanya, pemicu utamanya apa dari peristiwa overthinking itu? Pasti dong ada pemicu utamanya dong. Pemicu utama overthinking. Apakah emang cuma ya emang nggak tahu saya juga gitu. Iya. Tapi kan harusnya dalam diri pasti ada pemicu utamanya. Kayak misalkan kamu lapar, pasti ada pemicu utamanya dong. Kamu pengen makan, kamu pengen makan, pemicu utamanya apa? Karena lapar kan. Nah begitu juga overthinking itu pemicunya apa? Kayaknya yang kurang percaya diri aja sih Pak sama Gitu ya? sama diri sendiri, takut nggak bisa jadi apa-apa. Oke. Nah mulai dari situ muncul overthinking kayaknya ya Pak. Ditambah juga banyak kegiatan mungkin Banyak ya. kegiatan bisa jadi kayaknya. Gitu nggak sih kamu kalau banyak kegiatan, aduh pusing nih, Iya, harus betul. ini. Jadi Berarti ya oke berarti fokus. salah satunya manajemen waktu juga ya Iya. berpengaruh ya. Oke, karena mungkin kamu harusnya santai, nggak sepadat sekarang, akhirnya sekarang ini lagi padat-padatnya kegiatan Iya, kurang kan. bisa ngatur gara-gara kena fokus juga. Akhirnya overthinking itu. Iya, betul. Oke, itu ya udah tahu ya titik clue pemicu utamanya ya. Oke, berarti setelah kamu tahu kan bisa nih, oh ternyata kita tuh pasti akan menghadapi sesuatu yang tidak terduga gitu kan. Kayak misalkan jadwal tiba-tiba ada kegiatan event dan ini memang tidak dilaksanakan setiap hari kan. Cuma memang di waktu-waktu tertentu gitu. Oke. Kamu yakin nggak itu perasaan yang kamu rasakan itu perasaan yang irasional? Iya. Kamu tahu perbedaan maksud dari rasional, ada rasional dan ada irasional. Udah paham belum? Yang saya tahu kalau irasional tuh pikiran negatif. Oke. Kalau rasional positifnya. Positifnya, betul. betul. Jadi irasional itu sesuatu yang belum terjadi, kamu sudah khawatir tuh irasional. Jadi tidak berdasarkan fakta, dan sebaliknya kalau rasional itu memang ya sesuai fakta, keadaan nyatanya seperti itu Nyatanya gitu. seperti itu. Itu kamu harus bisa membedakan mana pikiran yang rasional dan pikiran yang irasional. Itu sangat-sangat berdampak masalahnya, ya kan? Iya betul. Pikiran rasional itu lebih kepada hal-hal positif. Nah, yang kamu alami ini adalah pikiran irasional, akhirnya berdampak kepada overthinking dan mempengaruhi kegiatan kamu sehari-harinya gitu. Nah, dengan cara apa? Bantah siapa? Pikiran-pikiran irasional itu. Pikiran irasional itu kamu bantah. Dengan cara apa? Nanti saya akan tayangkan berupa video ya. Nanti saya akan tayangkan berupa video biar kamu nanti lebih memahami konsep rasional dan irasional. Dengan cara apa sih? Satu sih sebetulnya caranya, self talk. Self talk. Iya. Ngerti kan self talk itu? Iya, bisa. Kayak misalkan saya ini sebetulnya bisa kok. Muhasabah diri aja ya, Ya, Pak. kalau dalam Islam mungkin muhasabah diri, Iya. introspeksi diri Introspeksi gitu. diri. Bisa seperti itu. Jadi itu self talk ini memang
salah satu agar apa yang kita pikirkan kita bicarakan dengan diri sendiri. Dengan caranya bagaimana? Pastinya kita mengenal diri kita tuh siapa, maunya kita tuh apa, ya kan? Itu penting banget sih sebetulnya kayak gitu. Oke, setelah ini kamu nanti saya tayangkan video, nanti kamu bisa amati video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi ya. Dan nanti setelah menonton video ini mudah-mudahan kamu termotivasi dan bisa lebih baik gitu. Silahkan. Bahwa hal yang lo pikirin itu tuh berlebihan gitu. Bisa jadi lo memikirkan tentang hal yang udah terjadi di masa lalu, alias kejadian yang udah lo alami, dan lo kepikiran terus akan kejadian tersebut. Mungkin karena lo sakit hati, atau karena lo malu, dan lain sebagainya. Atau kalau gak masa lalu, bisa jadi yang lo pikirin ini kejadian yang akan lo jalani nantinya di masa depan. Dan lo cemas akan hal tersebut. Cemas karena mungkin lo khawatir. Khawatir karena kayaknya lo gak bakal bisa menangani masalah yang terjadi di masa depan tersebut. Dan mungkin banyak dari lo yang mengalami ini saat lo mau tidur. Ya, kepikiran terus hal-hal ini sampai malam banget. Padahal lo udah matiin lampu kamar lo berjam-jam sebelumnya. Hal ini terjadi simply karena pikiran lo berlarian ke sana kemari. Entah mikirin tentang masa lalu atau mikirin tentang masa depan. Dan yang lo lakukan buat meredakan pikiran itu, salah satunya adalah mungkin lo ngambil handphone lo dari samping bantal lo buka sosmed bentar, taruh lagi handphone lo, tapi tetap aja lo gak bisa tidur gitu. Kedengarannya mungkin simple, intinya sih susah tidur, sederhana masalahnya. Padahal secara gak langsung kalau ini terjadi terus-menerus, berhari-hari, berminggu-minggu gitu, ini bakal ngeganggu istirahat lo, dan pada akhirnya bikin kesehatan lo gak optimal. Alhasil, ini bakal ngaruh ke banyak hal. Salah satunya adalah produktivitas lo yang jadi gak maksimal. Nah, kalau lo pernah mengalami hal-hal itu semua, jangan khawatir karena di video ini gue bakal ngebahas tentang alasan kenapa lo mengalami hal tersebut dan gimana cara supaya lo at least bisa ngehandle hal ini dengan lebih baik. Oke? Nah, hal yang lo alami ini itu biasa disebut sebagai overthinking. Kalau bahasa Indonesianya, ya arti simpelnya adalah kebanyakan mikir. Overthinking itu terjadi pas otak lo mikirin sesuatu terus. Padahal mungkin lo gak dengan sengaja mikirin itu semua. Jadi terpaksa gitu kepikiran. Biasanya overthinking ini terjadi karena dua jenis pemikiran yang muncul. Kayak yang tadi gue bilang ya, yaitu pemikiran tentang masa lalu atau pemikiran tentang masa depan. Misalnya, ketika lo overthinking soal masa lalu, kemungkinan ini terjadi karena ada sebuah penyesalan yang belum bisa lo proses gitu. Lo belum bisa move on dari hal itu. Mungkin lo mikir hal-hal semacam, kenapa ya gue ngalamin itu dulu gitu. Atau mungkin bentuknya kayak gini, coba gue ngelakuin X, pasti gue gak bakal ngalamin Y. Ya gitu-gitulah contohnya, dan berbagai contoh lainnya. Nah, ketika hal ini terjadi, emang maksudnya apa sih? Nah, maksud dari hal ini, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini bisa jadi adalah pesan dari otak lo bahwa ada sebuah masalah yang belum lo terima di masa lalu. Jadinya lo gak bisa move on dari masalah itu. Akhirnya kepikiran terus deh. Itu kan pemikiran tentang masa lalu. Kalau di masa depan gimana? Kemungkinan otak lo sedang khawatir atau cemas terhadap kejadian yang mungkin akan terjadi kepada lo. Jadi lo kayak takut gitu loh. Menurut gua, cara yang cukup ampuh buat mengurangi pemikiran-pemikiran ini adalah dengan menerima masalah yang telah terjadi. Atau menerima hal yang menurut lo akan terjadi di masa depan. Apapun itu. Caranya gimana? Tanpa sadar, kemungkinan ada banyak masalah yang masih nyangkut di pikiran lo. Dan bisa jadi masalah ini belum terselesaikan. Nah, yang menariknya adalah kalau misalnya ada orang nih yang nanya sekarang sama lo tentang masalah yang lo alami, tentang overthinking lo itu, kemungkinan besar lo akan sulit untuk menjawab masalahnya itu apa. Kenapa sulit? Karena kemungkinan lo akan bingung gitu. Karena rasanya tuh banyak banget dan lo gak tahu harus mulai dari mana untuk menjawabnya. Ini yang terjadi di kebanyakan orang yang overthinking. Nah, makanya ada langkah pertama yang bisa dilakukan nih. Langkah pertamanya apa? Pertama, lo perlu untuk mulai ngelis sebetulnya masalah-masalah apa yang lo pikirkan dan pemikiran-pemikiran apa sih yang selalu lalu lalang di pikiran lo pas lo lagi overthinking. Saran gue sih jangan cuma dipikirin di otak doang. Coba masalah itu lo bikin listnya dalam bentuk tulisan. Kenapa harus ditulis? Karena seringkali lo gak sadar bahwa terkadang apa yang banyak lo pikirkan saat lo overthinking itu mungkin udah lo pikirin banyak juga sebelumnya. Jadinya overthinking terus. Kenapa? Karena sebelumnya mungkin lo gak nulis. Otak lo jadinya mikirin dari awal lagi semuanya. Masalahnya dipikirin, wah dari A sampai Z gitu. Dan ini bisa jadi ngebuat seolah-olah masalahnya tuh gak pernah diselesaikan di otak lo. Padahal mungkin emang gak pernah ditulisin aja gitu kan.
Dengan lo menuliskan masalah lo, kalau misalnya suatu saat lo mulai overthinking, lo bisa tuh ngecek tulisan lo sebelumnya. Kalau sebelumnya udah lo pikirin, ya lo tinggal mikirin lanjutannya aja, gak usah mikirin dari awal lagi. Jadi kalau lo udah nulis, secara gak langsung akan ada struktur berpikir yang lo terapkan gitu. Ini juga sama kayak yang udah gue bahas di video gimana cara menghadapi kegagalan dan pentingnya refleksi diri. Refleksi ini dalam bentuk menulis ini bakal bikin pemikiran lo jadi terstruktur dan jadi lebih tenang. Menariknya gini, selain nulis ini bakal bikin pemikiran lo terstruktur ya, nulis ini juga dampaknya gini. Secara langsung kan lo memindahkan masalah-masalah lo yang menumpuk ke media lain tuh. Ya misalnya dalam bentuk tulisan gitu kan. Nah, ketika lo memindahkan pikiran-pikiran lo ke media lain, ini tuh bakal bikin otak lo jadi lebih fresh. Kenapa lebih fresh? Karena jadinya udah dirilis tuh masalah-masalahnya. Makanya kalau abis nulis, abis curhat gitu kan, itu kan melampiaskan tuh, menyampaikan, merilis gitu kan, releasing stress gitu. Akhirnya otak lo bakal jadi lebih tenang gitu. Terus tadi kan baiknya nulis nih, terus format tulisannya kayak gimana? Nah, senyaman lo aja tulisannya, gak perlu dibikin ribet. Jadi bebasin aja. Kalau gue pribadi, gue sih nulisnya di notes bawaan HP gue. Jadi kalau tiba-tiba gue overthinking pas malam-malam, langsung gue isi gitu. Isinya tuh biasanya adalah soal masalah apa aja yang gue pikirin saat itu. Kenapa pakai notes HP? Kenapa nggak ditulis aja? Karena ya biasanya sih gue overthinkingnya tuh pas lagi mau tidur. Dan karena di kamar gue itu barang yang paling dekat ya cuma ada HP gitu. Jadinya pakainya HP. Tergantung banget lo mau pakai media apa. Bisa jadi mungkin lo cocoknya pakai laptop gitu kan, buat ngetik gitu, pakai buku dan lain sebagainya. Intinya sih ya ditulis aja dimanapun itu. Karena media apapun nggak masalah. Dan sebenarnya ada juga sih cara lain yang efektif buat mengatasi overthinking. Nah, salah satunya adalah mindfulness. Tapi mungkin itu bakal gue bahas di video sendiri nanti. Buat sekarang, lo bisa coba dulu metode nulis ini. Dan kalau lo butuh bantuan dari mentor 1% nih buat jadi teman ngobrol sekaligus menstrukturkan pemikiran lo, lo juga bisa ikut online mentoring 1% dengan klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Jangan lupa follow Instagram 1% di @1%official. Jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe. Gue berharap semoga metode ini bisa ngebantu lo jadi lebih tenang dan ngebantu diri lo jadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap hari. 1%. Gue Evan dari 1%. Thanks. Oke, relate? Relate banget. Relate banget ya. Jadi bisa bila simpulkan dari video yang tadi saya tayangkan. Jadi sebenarnya Sedikit pikiran negatif tuh jangan terlalu dibawa pikiran banget ya Pak. Iya, betul. Harus selalu benar tadi yang kadang masalah tuh karena kadang pikiran tuh terjadi karena masalahnya belum selesai, belum bisa menerima. Terus kalau misalkan masalah yang belum terjadi, yang bakal terjadi tuh, jadi kita jalanin aja dulu. Kayak nanti kedepannya gimana kita harus menerimanya. Mungkin kenapa saya banyak pikiran sekarang ini tentang masa lalu atau nanti yang akan terjadi, karena saya belum bisa menerima. Nah mungkin sedikit-sedikit. Nah, saya juga udah nonton videonya. Oke. Mungkin bisa sedikit menerima nanti masalahnya. Nah, yang tadi disampaikan kan kamu harus menulis apa isi otak kamu iya, gitu kan. List. Makanya saya sudah buatkan format biar nanti saya punya target, kamu juga punya target. Minimal satu hari, one day 1% gitu kan. Satu hari 1% ada perubahan. Jadi di sini ada form, silakan nanti kamu isi. Setelah diisi yang irasional dan yang irasional ya nanti bisa kamu isi setelah sesi konseling ini biar lebih nyaman kamunya ya. Oke, nanti itu menjadi salah satu solusi agar overthinking kamu itu kamu tulis. Nah, setelah kamu tulis kan kamu tahu, oh iya ternyata ini enggak terjadi loh sama saya gitu. Gitu ya kira-kira ya. Jadi tadi sudah kamu simpulkan, sudah kamu berikan respon. Sekarang gimana perasaan kamu? Lumayan agak sedikit tenang ya dibanding yang sebelumnya, karena udah bisa sedikit terbuka. Yang sebelumnya tuh selalu mendem sampai dibawa pikiran. Kesannya gimana? Kenapa? Kesannya gimana setelah melaksanakan sesi ini? Itu tadi sudah merasakan. Ya walaupun ada 1% itu udah iya. gitu ya kira-kira ya. Sedikit berubah lah Pak. Iya betul. Nggak terlalu yang kayak awal gitu. Sudah lebih plong gitu ya. Jadi kamu harus bisa mengafirmasikan diri. Itu juga penting. Afirmasi itu artinya saya tuh bisa
saya tuh kalau melakukan ini pasti berhasil. Itu afirmasi. Jadi afirmasi itu adalah sugesti positif. Positif. Nah, yang jangan kamu sugestikan diri kamu ke hal-hal negatif. Makanya imbasnya atau efeknya adalah overthinking. Iya, betul. Jadi harus tanamkan afirmasi positif setiap harinya. Ya. Jadi sebelum tidur kamu harus Bicara hal yang baik, yang betul. baik. Di pagi hari kamu sudah harus menyiapkan afirmasi positif kamu. Oke, gitu Mila ya. Jadi kamu harus mengafirmasi diri sendiri agar sugesti kamu tidak ke hal-hal yang negatif gitu. Jadi afirmasi setiap pagi sebelum beraktivitas, saya hebat, saya bisa, saya akan jadi orang baik. Itu afirmasi positif ya kan. Jadi pada hakikatnya adalah manusia itu 99% dari overthinking kita itu sebetulnya memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Relate ya? Relate banget. Jadi do your best lah, lakukan yang terbaik. Kamu bisa, kamu hebat, kamu akan menjadi orang yang sukses. Amin. Jadi overthinkingnya bisa di ya minimal 1%, one day 1% gitu kan, kamu bisa mengafirmasi saya bisa gitu. Itu ya Mila ya. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan ketika nanti ada hal yang ingin disampaikan lagi, silahkan datang. Saya akan sangat welcome gitu, terbuka, bahkan bangga kalau misalkan kamu datang dengan sukarela. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Mila sudah membersamai sesi konseling individual ini. Mudah-mudahan berdampak pada kehidupan dan kegiatan kamu dan bisa lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, oke. Kamu bisa kembali ke kelas dengan lebih baik lagi. Iya, baik. Oke. Ya, silahkan Mila ya, nanti salam sama gurunya ya. Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Karena tadi diawali dengan salam, kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mila. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya.